Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadira Nurrohini dengan NIM 3402190095 dari kelas manajemen dereguler. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas pertemuan ketiga mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, di mana pada tugas pertemuan ketiga ini terdapat 3 poin tugas. Untuk poin yang pertama yaitu mengenai apa sih yang dimaksud dengan SOP menurut pendapat ahli. Kemudian yang kedua yaitu mengenai manfaat, fungsi, dan tujuan organisasi harus selalu membuat SOP. Dan yang ketiga yaitu membuat 5 buah SOP yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan dengan menggunakan lambang-lambang flowchart yang sesuai. Nah, langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu mengenai definisi atau pengertian SOP menurut pendapat ahli. Di sini saya mengambil 4 pendapat ahli. Untuk pendapat ahli yang pertama, yaitu menurut Isyadi Insani dalam Bukhari tahun 2019. Standar Operating Procedure atau SOP adalah sebagai pedoman pelaksanaan administrasi perkantoran dalam rangka peningkatan pelayanan dan kinerja organisasi pemerintah, menyatakan bahwa SOP adalah dokumen yang berisi serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi perkantoran yang berisi cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan, dan aktor yang berperan dalam kegiatan. Untuk pendapat ahli yang kedua, yaitu menurut Iswatun Hasanah tahun 2017, di mana SOP adalah prosedur kerja yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pegawai dalam meningkatkan pekerjaannya dalam sebuah organisasi. Untuk yang ketiga, yaitu menurut Eko Tama tahun 2015 halaman 41, standar operating procedure adalah sistem yang disusun untuk memudahkan, merapihkan, dan menerbitkan pekerjaan kita. Sistem ini berisi urutan proses melakukan proses pekerjaan dari awal sampai akhir. Untuk pendapat ahli yang terakhir yaitu menurut Tambunan tahun 2013 halaman 566. SOP adalah pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional standar yang ada di dalam suatu organisasi yang dilakukan untuk memastikan bahwa setiap keputusan, langkah atau tindakan, dan penggunaan fasilitas pemrosesan yang dilaksanakan oleh orang-orang di dalam suatu organisasi telah berjalan secara efektif, konsisten, standar, dan sistematis. Itu untuk jawaban poin yang pertama. Untuk jawaban poin yang kedua, yaitu mengenai manfaat, fungsi, tujuan organisasi harus selalu membuat SOP. Untuk manfaat sendiri, menurut Permenpan nomor Per/M-M-11/2008, yang pertama yaitu sebagai standarisasi cara yang dilakukan dalam penyelesaian pekerjaan, khusus mengurangi kesalahan dan kelalaian. Yang kedua yaitu menjadikan staf lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam sehari-hari. Yang ketiga yaitu meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. Lalu selanjutnya menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Selanjutnya menciptakan bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya. Selanjutnya yaitu menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik, menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari, menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan, dan yang terakhir membantu penelusuran terhadap kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan, menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi. Yang kedua yaitu fungsi. Untuk yang pertama yaitu memperlancar tugas pegawai maupun tim atau unit kerja. Yang kedua sebagai dasar hukum jika terjadi penyimpangan. Yang ketiga yaitu mengetahui hambatan dengan jelas serta mudah dilacak.
Yang keempat, mengarahkan pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. Dan fungsi yang terakhir yaitu pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Lalu adapun tujuan utama dari penyusunan SOP adalah untuk mempermudah setiap proses kerja dan meminimalisir adanya kesalahan di dalam proses pengerjaannya. SOP dibuat untuk menjadikan setiap pekerjaan bisa bekerja dengan efektif dan efisien. Nah, jawaban-jawaban di atas saya mengambil sumber dari e-library unicom.ac.id, kemudian repositori ukd.ac.id, serta repositori uma.ac.id. Untuk yang ketiga atau poin C yaitu 5 buah SOP berkaitan dengan pengelolaan perusahaan. Di sini saya membuat 5 buah SOP. Untuk yang pertama yaitu SOP mengenai pelayanan gaji atau pelayanan pembayaran pegawai. Yang kedua yaitu mengenai SOP masuk ruang server. Yang ketiga ada SOP mengenai pelaksanaan pelayanan informasi publik. Nah, yang keempat SOP surat menyurat atau surat masuk, ini untuk yang keempat. Dan untuk yang terakhir, kelima, yaitu SOP surat keluar berhubungan dengan SOP yang keempat. Nah, dari kelima SOP ini saya akan mengambil salah satu, yaitu SOP mengenai masuk ruang server. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat SOP masuk ruang server. Sebelum kita membuat SOP, di sini kita harus memahami terlebih dahulu mengenai lambang-lambang flowchart beserta artinya. Ini akan sangat berkaitan dengan kita membuat SOP. Di sini sangat banyak ya jenis lambang-lambang flowchart, mulai dari flow direction symbol, terminator symbol, sampai dengan simbol dokumen, beserta arti-arti dari setiap lambang flowchart tersebut. Langsung saja, di sini saya membuat SOP mengenai masuk ruang server. Caranya, di sini terdapat kolom untuk logo perusahaan, kemudian di sini judul, lalu di sini terdapat standar operating prosedurnya, di sini judul SOP-nya masuk ruang server, kemudian terdapat dokumen level, lalu di sini terdapat nama organisasi atau nama perusahaan, yaitu saya di sini nama perusahaannya Krama Lestari. Di sini terdapat tanggal diterbitkannya SOP tersebut, 15 Maret 2022. Lalu terdapat kode dari SOP ini yaitu 002. Nah, di dalam SOP ini terdapat kegiatan, kemudian terdapat pihak-pihak yang terkait terhadap kegiatan SOP, lalu terdapat dokumen yang berkaitan. Nah, untuk SOP ini yang pertama kegiatannya yaitu petugas operator server memastikan pengunjung melakukan pengisian formulir secara lengkap dan menyerahkan tanda pengenal yang sah, misalnya seperti KTP. Nah, pihak yang terkait terhadap kegiatan yang pertama ini yaitu staf atau petugas server. Untuk lambang flowchart di sini saya menggunakan terminator simbol atau simbol untuk permulaan atau start dari suatu kegiatan. Nah, kegiatan dari SOP ini lambang yang digunakan atau lambang flowchart yang digunakan. Yang kedua, yaitu pengunjung memberikan formulir yang telah diisi kepada petugas operator server untuk diberikan izin akses. Pihak yang terkait di sini masih sama, yaitu staf atau petugas server. Untuk lambang flowchart-nya yang kedua ini yaitu processing simbol atau simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Nah, di kegiatan kedua ini kita sudah melakukan pengolahan yang dilakukan dengan komputer. Untuk kegiatan yang ketiga, petugas operator server memverifikasi formulir dan menentukan apakah izin akan diberikan atau tidak terhadap pengunjung.
yang telah melakukan pengisian formulir tadi ya. Nah, untuk pihak yang terkait di kegiatan ketiga ini yaitu Kepala Seksi Jaringan dan DC. Untuk lambang flowchart-nya yaitu ini simbol decision, yaitu simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Nah, di sini sesuai ya dengan kegiatan yang ketiga mengenai pemilihan apakah dapat diberikan izin atau tidak. Lalu, terdapat kegiatan yang keempat, yaitu petugas operator server memastikan selama di dalam ruangan server pengunjung harus senantiasa ditemani dan diawasi. Pihak yang terkait terhadap kegiatan keempat ini yaitu staf atau petugas server. Lambang flowchart-nya sama dengan yang kedua, yaitu processing simbol, simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Nah, kemudian ada kegiatan yang kelima, yaitu sesuai kunjungan petugas operator server, memastikan formulir dilengkapi, serta pengambilan data pengenal ditukar dengan tanda pengenal diri yang diserahkan pada awal kunjungan, yang tadi ya, yang kegiatan yang pertama di sini. Nah, pengunjung melakukan pengisian formulir secara lengkap dan menyerahkan tanda pengenal yang sah, seperti KTP. Nah, di kegiatan yang kelima ini kita tukarkan pengambilan data pengenal ditukar dengan tanda pengenal diri yang diserahkan pada awal kunjungan. Pihak yang terkait di sini di kegiatan yang kelima yaitu staf atau petugas server. Untuk lambang flowchart-nya sama dengan kegiatan yang keempat, yaitu processing simbol, simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Nah, lalu terdapat kegiatan yang terakhir dari SOP ini, kegiatan keenam, yaitu pengunjung menyerahkan formulir kepada petugas operator server untuk diarsipkan. Nah, di sini pihak yang terkaitnya tentu jelas staf atau petugas server. Untuk lambang flowchart-nya, di sini sama dengan lambang flowchart yang pertama, kegiatan pertama, yaitu terminator simbol. Namun terdapat perbedaan pada yang pertama di sini. Terminator simbol di sini itu simbol untuk permulaan atau start dari kegiatan SOP masuk ruang server. Nah, yang di keenam ini perbedaannya di sini ini yaitu merupakan akhir lambang flowchart ini akhir dari suatu kegiatan SOP masuk ruang server. Nah, setelah kegiatan, kemudian pihak-pihak yang terkait terdapat dokumen nih yang berkaitan dengan kegiatan SOP ini. Untuk yang pertama, kegiatan pertama, dokumen yang berkaitan dengan kegiatan ini yaitu formulir akses ruang server. Ruang server. Nah, kemudian dokumen yang berkaitan dengan kegiatan kedua di sini masih sama dengan yang pertama, yaitu formulir akses ruang server. Kita kopikan saja. Untuk yang kegiatan ketiga ini, dokumen yang berkaitannya yaitu formulir kunjungan ruang server. Nah, yang keempat di sini, dokumen yang berkaitan dengan kegiatan keempat, formulir kunjungan ruang server. Masih sama dengan poin kegiatan yang ketiga. Kita kopikan saja ya. Nah, untuk kegiatan yang kelima, dokumen yang berkaitannya yaitu checklist perangkat ruang server. Perangkat ruang server. Sedangkan kegiatan keenam atau kegiatan SOP yang terakhir, dokumen yang berkaitannya yaitu formulir kunjungan ruang server.
Nah, di sini sudah lengkap SOP mengenai masuk ruang server, yaitu terdapat kegiatan dari SOP tersebut, kemudian terdapat pihak-pihak yang terkait. Di sini dapat digambarkan dengan lambang-lambang flowchart yang sesuai dengan kegiatan SOP ini. Kemudian terdapat pula dokumen yang berkaitan terhadap kegiatan tersebut. Nah, ini salah satu SOP dari kelima SOP yang saya buat tadi. Sebelum kita membuat SOP ini, kita harus memahami terlebih dahulu lambang-lambang dari flowchart ini, beserta artinya nanti akan berhubungan dengan kegiatan SOP yang dibuat. Nah, mungkin dicukupkan sekian penjelasan mengenai tugas pertemuan ketiga mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dari saya. Mengenai 3 poin tadi yang telah dijelaskan di awal, mohon maaf apabila banyak kekurangan maupun kesalahan dalam penjelasan tugas-tugasnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.